Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan sebuah makalah yang berjudul Toleransi Beragama dalam Konteks Tradisi Upacara Nyepi di Hindu Bali. Yang pertama, pendahuluan. Toleransi merupakan salah satu masalah yang sangat menarik dan penting untuk dikaji, di mana hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang salah dalam memahaminya. Toleransi sering dijadikan sebagai pijakan dan landasan paham pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama itu benar. Bahkan tidak sedikit yang menyalahgunakannya sebagai alasan untuk mengikuti acara-acara ritual yang dilakukan oleh pemeluk agama lain yang bukan pemeluk agamanya. Toleransi merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini melibatkan penghargaan, penghormatan, dan pemahaman terhadap perbedaan agama maupun kepercayaan-kepercayaan yang terjadi di antara individu-individu. Sedangkan agama merupakan pondasi dalam kehidupan sekaligus sebagai pengarah bagi setiap pemeluknya. Toleransi beragama merupakan aspek penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam bermasyarakat tanpa memandang latar belakang agama yang digunakan. Indonesia sendiri tercatat sebagai wilayah yang memiliki keberagaman agama yang cukup luas. Selain keberagamaan, Indonesia juga memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Dalam persoalan agama di Indonesia, mewajibkan masyarakat untuk memeluk satu dari agama-agama yang ada. Hal ini telah tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Secara tidak langsung, Indonesia memberikan kebebasan dalam memeluk sebuah agama. Indonesia juga memiliki beberapa ragam agama di antaranya agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Kerukunan dalam keberagaman beragama merupakan sarana penting untuk mencapai kebersatuan yang damai di Indonesia. Kebersatuan ini bertujuan untuk membuat seluruh masyarakat Indonesia agar saling hidup rukun, merasa saling membutuhkan, saling menghargai perbedaan, tolong-menolong, dan mampu menyatukan pendapat. Salah satu contoh dari toleransi beragama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini adalah ketika adanya pelaksanaan toleransi upacara Nyepi yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali. Upacara Nyepi ini merupakan salah satu tradisi perayaan yang dilakukan oleh umat beragama Hindu Bali. Perayaan ini merupakan perayaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat kepercayaan Hindu Bali, melaksanakannya dengan diam selama 24 jam. Selama periode ini, umat beragama Hindu melakukan meditasi, introspeksi, dan refleksi diri secara mendalam. Menariknya, respon masyarakat terhadap perayaan tradisi upacara ini sangatlah antusias. Masyarakat Muslim, Kristen maupun agama lain sangat menghormati dan mendukung pelaksanaan upacara Nyepi tersebut. Mereka menghargai keunikan dan kepentingan spiritual bagi umat Hindu dalam perayaan ini. Beberapa masyarakat beragama lain bahkan ikut serta berpartisipasi dalam menahan diri untuk berdiam diri guna memberikan dukungan moral kepada masyarakat Hindu selama perayaan upacara tersebut berlangsung. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, Ani Bani Abbasin qala, qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul udhuna ahabbu Allah qala al-hadi fayyas safhah, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu, agama manakah yang paling dicintai Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah as-Sabbah, as-Sambah, yakni yang lurus lagi toleransi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya sikap toleran dalam menjalankan ajaran keberagaman. Hadis ini juga menegaskan bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang mengajarkan tentang kebenaran yang lurus serta sesuai dengan ajaran agama Islam dan memiliki sikap toleran terhadap perbedaan keberagaman. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya Islam mengajarkan untuk tegak dan lurus dalam keyakinan dan amal dengan memperlakukan sesama dengan penuh kasih sayang dan toleran. Hadis ini juga memberikan pengajaran tentang pentingnya dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar, serta menjaga toleran terhadap orang lain, terutama dalam konteks perbedaan keyakinan dan pandangan. Oleh karena itu, penulis
tertarik untuk membahas tentang toleran beragama dalam konteks tradisi upacara Nyepi Hindu di Bali ini. Selanjutnya adalah pembahasan toleransi beragama dalam konteks tradisi upacara Nyepi Hindu Bali, yakni pembahasan tentang toleransi beragama dalam konteks tradisi upacara Nyepi Hindu di Bali. Indonesia dikenal sebagai negara dengan banyak keberagaman budaya dan agama. Salah satu budaya yang terkenal adalah kebudayaan yang berada di Bali. Bali merupakan tempat wisata yang paling terkenal di kalangan masyarakat luar maupun dalam negeri, di mana di sana terkenal dengan keindahan budaya, keindahan alam, serta ritual uniknya. Di sana juga terdapat banyak destinasi wisatanya. Salah satunya adalah pantainya yang cantik dan begitu menawan. Baru-baru ini, masyarakat Bali baru saja melaksanakan salah satu kebudayaan unik mereka yang terkenal di kalangan masyarakat luar maupun dalam negeri, yakni perayaan tradisi upacara Nyepi Bali masyarakat Hindu, yang dilaksanakan pada Senin 11 Maret 2024. Hari Raya Nyepi merupakan tradisi atau hari raya yang dirayakan oleh masyarakat Hindu. Tradisi ini merupakan tradisi Tahun Baru Saka. Menjelang Hari Raya Nyepi, masyarakat Hindu biasanya melakukan sebuah acara melasti atau upacara pensucian diri untuk menyambut hari raya tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mensucikan diri dari segala perbuatan buruk yang telah dilakukan di masa lalu dan membuangnya ke laut. Upacara ini biasanya dilakukan di pinggiran pantai dan wajib menggunakan pakaian putih. Menurut kepercayaan masyarakat Hindu, sumber air seperti danau atau laut dianggap sebagai air kehidupan atau tirta amirta. Selain pembersihan diri, masyarakat Hindu juga melakukan pembersihan dan penyucian terhadap benda sakral milik pura, di mana benda tersebut diarak mengelilingi desa yang dimaksud dengan pembersihan desa. Arakan tersebut biasanya disebut dengan pawai ogoh-ogoh. Dalam pawai tersebut, biasanya masyarakat Hindu membuat patung-patung raksasa yang dimaksudkan untuk melambangkan roh jahat atau kekuatan negatif yang ada. Pawai ini biasanya diarak keliling desa dan kemudian dibawa ke suatu tempat terbuka, yakni lapang atau pantai. Pada upacara Nyepi sendiri, seluruh aktivitas di Bali berhenti. Tidak ada segala bentuk aktivitas, termasuk bekerja, bepergian, larangan menggunakan kendaraan, dan tidak menyalakan listrik dalam 24 jam. Hal ini biasanya disebut dengan amati geni, tidak boleh menyalakan api, lampu, dan benda elektronik lainnya. Yang selanjutnya adalah amati karya, tidak boleh bekerja atau melakukan aktivitas. Yang ketiga adalah amati lelungan atau tidak boleh bepergian. Yang terakhir adalah amati lelungan atau tidak boleh bersenang-senang, menghentikan segala bentuk kesenangan duniawi. Tradisi Nyepi Bali ini merupakan contoh konkret toleransi antara umat beragama, terlepas dari keyakinan agama mereka, dalam menghormati dan mendukung tradisi keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu. Meskipun perayaan ini merupakan perayaan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu, namun masyarakat Muslim maupun masyarakat beragama lainnya di Bali turut serta menghargai dan menghormati hari raya Nyepi tersebut dengan cara tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan mematuhi segala aturan-aturan yang telah ditetapkan. Perayaan ini bertepatan dengan pelaksanaan puasa Ramadan yang dilakukan pada 11 Maret 2024 bagi umat Muhammadiyah dan 12 Maret bagi umat NU. Oleh karena itu, majelis agama dan lembaga sosial keagamaan beserta instansi terkait ikut menyosialisasikan seruan tersebut kepada seluruh umat beragama di Bali. MUI mengimbau masyarakat agar sholat di rumah masing-masing saat Hari Raya Nyepi, sementara masyarakat yang ingin sholat tarawih di masjid diminta menyesuaikan aturan yang ditetapkan dari desa adat setempat. Hal ini merupakan bentuk toleransi yang non-Hindu berikan kepada masyarakat Hindu yang merayakan. Tradisi upacara Nyepi ini menjadi peningkat kesadaran dan keberagaman agama di Indonesia melalui partisipasi dan penghormatan terhadap tradisi agama lain. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan sesama umat beragama. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi sampai apabila ada orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka batu dan pohon itu akan berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Garokot, karena ia adalah pohon Yahudi. Dalam tradisi literatur hadis Islam yang mencatat semua ucapan serta tindakan Nabi Muhammad SAW, perlu diingat bahwa dalam memahami suatu hadis harus dilakukan dengan hati-hati.
di mana mengingat konteksnya dan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas, termasuk prinsip-prinsip toleransi dan perdamaian dalam hadis ini. Hadis tersebut menyampaikan tentang peristiwa yang diyakini akan terjadi pada hari kiamat kelak, di mana di dalamnya termasuk tentang pertempuran antara Islam dan Yahudi. Namun, perlu diingat bahwa Islam tidak mengajarkan kebencian dan atau penganiayaan terhadap penganut agama lain secara umum. Namun sebaliknya, di mana Islam menekankan tentang pentingnya perdamaian dan toleransi terhadap keagamaan. Pada makalah ini disimpulkan bahwa tradisi upacara Nyepi di Bali merupakan sebuah contoh mengenai toleransi beragama di Indonesia. Meskipun perayaan ini merupakan perayaan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu, namun masyarakat Bali yang beragama lain pun turut menghargai dan menghormati upacara tersebut tanpa memandang latar belakang keagamaannya. Menariknya lagi, perayaan tersebut bertepatan dengan bulan puasa Ramadan yang dilakukan oleh umat beragama Muslim. Hal ini menunjukkan tentang koordinasi keberagaman keagamaan yang harmonis. Toleransi yang tercermin dalam penghormatan terhadap tradisi agama lain meningkatkan kesadaran kita akan keberagaman agama di Indonesia. Contoh konkret ini menegaskan bahwa hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai perbedaan merupakan nilai-nilai yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Hal yang dapat diambil adalah pentingnya memahami dan menghargai perbedaan keagamaan serta memperkuat nilai-nilai toleransi. Hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.